Hola besinya kata Ani. Ubur-ubur ikan lele. Ada panda nongol. Jadi Besti, banyaknya pro kontra atas penetapan status Nikita Mirzani menjadi tersangka untuk laporannya dari RG emang terus jadi sorotan, termasuk dari Panda yang disebut-sebut gengnya SS Besti. Jadi melalui video yang beredar di media sosial, Panda pun menagih ke kooperatifan Niki karena diduga dianggap banyak alasan saat pemanggilan kedua sebagai tersangka. Kata Panda, kalau mau dijemput paksa enggak apa-apa. Babu Mail, bilangin ke majikan kamu ya, bilangin ke majikan Anda kalau hari ini tuh harus kooperatif. Sudah dipanggil, ini panggilan kedua dan akan dilakukan BAP status sebagai tersangka ya. Jangan alasan syuting ya, jangan alasan syuting ono ini segala macam ya. Makanya jangan bilangin orang ya. Ingat ya, Isa Zega itu kooperatif ya, dia ke Polda Jatim, jauh-jauh ke sana kooperatif. Setiap panggilan dia datang ya. Kau kenapa nggak datang hari ini? Pengen kali dijemput paksa kok besok? Nggak apa-apa ya udah. Berarti kau lebih memilih dijemput paksa. Ingat ya Mail, kau Babu dan majikan kau ya. Kalau nggak datang hari ini besok dijemput paksa. Ya, makanya harus kooperatif. Jangan bacot kau aja besar ngomongin orang gak kooperatif. Kau pun gak kooperatif genderuwo. Busat, Panda, genderuwo katanya Besti. Ya udahlah Besti, biarkan Panda dengan genderuwonya itu. Mungkin dia bete kali ya Besti. Karena seperti yang diketahui, emang kemarin ibu dari Laura Mezani ini gak hadir dalam pemanggilannya yang kedua sebagai tersangka karena syuting cenah. Dari video yang beredar di sosial media, berbeda dari Panda nih, Niki justru terlihat santai, no sewot, dan kerap mengumbar senyumnya, meminta untuk para wartawan pulang istirahat soalnya percuma dia gak bisa datang syuting, jadi maafkan ya katanya. Aku tuh lagi kerja hari ini, aku lagi syuting sama Umi, sama Koruben. Koruben masih live brownies. Terus sama Mas Eko. Jadi aku syuting guys, kalian daripada nunggu di sana, mendingan pulang. Kasian nunggu nggak akan datang juga, mendingan kalian pulang. Cari berita yang lain. Serius, gue kasih tahu. Hari ini syuting 1 episode atau 2 episode? Kalian pulang, istirahat di rumah, atau teman-teman media cari berita lain. Ini kalau gue jahat gue gak akan kasih tahu hari ini gue syuting ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Itu. Tuh nyata Besti, no sewot Nikmir, kayak yang slow aja gitu Besti. Tapi slownya Nikmir ini beda sama pengacaranya Reza Gladys. Karena menurutnya tidak ada lagi alasan bagi penyidik untuk menunda penahanan para tersangka. Bahkan katanya kalau hal tersebut tidak terjadi akan ada upaya hukum lagi yang akan dilakukan dari pihak RG. Wow. Tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdit 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain. Sebagai contoh, yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 41. Ya. Seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Nah, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum. Sabar. Tapi Besti mungkin emang gayanya begitu Besti, itu belum tentu dia lagi sewot. Namanya juga pengacara, harus tegas Besti. Nah by the way, ngomongin soal tegas nih Besti, kalau nih kita terlihat lebih sering tampil di media sosial menjawab berbagai pertanyaan para wartawan,
bahkan kerap tanpa pengacaranya. Ani penasaran, RG kok nggak kelihatan ya Besti? Cuma terlihat pada beberapa waktu lalu di Komisi DPR aja. Selebihnya Ani belum lihat lagi nih Besti. Kenapa ya RG jarang kelihatan? Padahal kan itu laporannya. Nah, ngomongin RG nih Besti, ternyata ada Yoke, selebgram yang membongkar kelakuan RG, yang menurutnya ada yang pernah ngadu nih ke dia kalau ada orang yang pernah dipenjarakan sama RG Besti. Oh my god, apakah ini benar? Reza, jangan beralibi buzzer atau apa ya nih. Gua Yoke Hargono, banyak sekali orang yang ngadu-ngadu tentang lu. Ya tentang skincare lah, tentang yang kerja sama lu lah, pernah dipenjarain sama lu lah, tidak diperlayakan seperti manusia lah, di anjing-anjing, di babi-babi. Gila lu ya. Mentang-mentang lu dapat warisan dari kakek lu aja bangga gitu, sampai memperbudak ya orang-orang ya. Di Jakarta itu UMR-nya 3 juta lebih gak sih ya? Cuma 1,3. Lu petang-peteng-teng mau dipayung-payung. Gila lu manusia abu-abu. Waduh, di unboxing sama Yoke deh tuh RG. Tapi kan itu versinya Yoke ya Besti. Anyway, tentang RG nih Besti, gak cuma Niki, Mail pun angkat bicara nih. Jadi Mail dalam video yang beredar di sosial media mengatakan perihal rekaman suara diduga adalah percakapan telepon yang telah beredar. Mail menegaskan kalau ada beberapa dari percakapan RG yang jadi gak ada. Dihilangin ya, maksudnya gitu ya? Apa gimana ya Besti? Tersebar banyak di sosial media tentang rekaman. Itu suara aku tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. Iya betul. Iya itu nggak adil Kak Mail, masa cuma suara Kak Mail doang ya kan? Yang dari awal sampai akhir nggak ada suara Kak Mail doang. Begitulah Nggak adil itu geng cucurut itu harus dimusnahkan begitu Iya, aku saja. dia benci sekali, sumpah. Geng cucurut itu. Bener banget Kak Indri. Yang apa? Yang pelapornya bilang nggak apa-apa Kak Mail sebut aja, minta sebut ajanya itu nggak ada. Yang diadain yang iya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu doang. Tapi yang nggak apa-apa Kak Mail sebut aja. Oh berarti menutup mulutnya Nikita ya, gitu. Itu ada, tapi yang nggak ada itu yang kayak ya udah Kak Mail aku nggak enak ngomongnya. Terus aku bilang juga aku nggak enak. Aku nggak enak juga kalau misalnya gitu ngomongnya. Dia kan masa-masa, nah nanti di pengadilan nanti. Nah Besti, tuh kan ya. By the way, dari Mail kita ke FS alias Fitri Salhuteru, yang dalam sebuah video yang beredar di sosial media mengatakan sambil terlihat bahagia perihal ketidakhadiran Niki dalam pemanggilannya sampai sebagai tersangka kemarin. Terus katanya kalau Niki harus dijemput, katanya bukan urusan dia Besti, soalnya kan yang repot nanti Pak Polisi. Kalau bukan urusannya kok FS nanggepin ya Besti? Mungkin didesak netizen kali ya. Kali. Apa? Mau ngasih tahu kalau Nikita nggak datang ke Polda bukan urusanku. Biarin aja dia mau datang kek, mau nggak datang kek, tapi yang pasti harus datang. Mau hari ini nggak datang, mau besok kek, mau hari Rabu kek, sampai mau hari Rabu kek, yang pasti wajib datang ya. Kalau dijemput ya bukan urusanku juga, yang repot kan Pak Polisi, yang malu kan dia. Enak syukurannya. Damainya hidupku guys. Damai cenah Besti hidupnya. Anyway, kalau yang terlapor Nikita Mirzani itu kerap memberikan statementnya di media, baik di media dengan para wartawan, serta tak pusing atau tak takut terlihat hadir di sana sini, bahkan bicara ke publik lewat media sosial. Nah RG sendiri kenapa ya? Sebagai pelapor kok gak pernah nongol kecuali di DPR kemarin? Kemana ya RG Besti? Dan kenapa ya kira-kira RG jarang sekali terlihat? Ini kan laporannya. Isi jawaban kalian di kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya. Cuma di kata Ani Besti.